mengasihi kami. Engkau sangat memperhatikan kami sampai tubuh, jiwa, dan rohmu Engkau berikan untuk kami. Kami manusia yang banyak cacat celah, diikat, diperbudak iblis, sampai Engkau menyerahkan tubuh, jiwa, rohmu dengan cucuran darahmu. Bagi yang percaya, ikatan-ikatan tersebut dilepaskan. Kekuatan kuasa kebangkitanmu memerdekakan kami dari segala kuasa maut, kuasa iblis dan konspirasinya. Sungguh sesuatu yang agung dan maha dahsyat. Hari ini, detik ini, seluruh jagat raya, bahkan dalam kerajaan surga, memperingati peristiwa ini, hari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Karena Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa menjadi manusia, karena Engkau mengasihi orang-orang berdosa. Bapa yang Maha Suci, urapi hamba-Mu, bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir, melimpah-limpah dalam kehidupan kami hamba-Mu. Melawat setiap pribadi, kuasa Paskah biarlah mengalir dalam kehidupan kami. Setiap umat-Mu dari tempat ini sampai dimanapun anak-anak tinggal, kuasa Allah menjangkau mereka, melawat mereka. Berbicara untuk kami semua, berbicara untuk Indonesia, berbicara untuk bangsa-bangsa pagi hari ini. Kami hamba siap Engkau pakai menjadi penyambut berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada saat ini kita bersama-sama memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara semua diberkati. Tema yang saya sampaikan, kuasa Paskah, sumber kekuatan orang percaya. Seulang lagi, kuasa Paskah, sumber kekuatan orang percaya. Kita baca Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Matius pasal 28 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Dijaga oleh pasukan yang sangat kuat, tetapi tidak bisa menahan dengan hadirnya malaikat atau dengan kuasa kebangkitan itu. Geledak, semaput, pingsan itu, serdadu-serdadu itu. Terus akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Ya.
Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepada Saudara, perhatikan baik-baik, sesungguhnya. Ini tidak sembarang malaikat yang memberitakan bahwa Yesus Kristus itu bangkit. Kalau saudara lihat, baca tema Natal, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di dalam berita kebangkitan ini, sesungguhnya aku telah mengatakannya. Jadi ini tidak sembarang malaikat. Malaikat Jibril itu pembawa wahyu, rahmat Tuhan. Kalau pagi ini saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini, sesungguhnya Yesus Kristus hidup, ada di tengah-tengah kita. Amin. Ada di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia ini. Yesus Kristus hidup. Haleluya. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati selamanya. Dia mati menanggung dosa umat manusia. Setelah itu dikuburkan. Hari yang ketiga ini diperingati. Dia hidup di tengah-tengah keluarga saudara. Kalau saudara imani ia hidup, dia hidup dalam hidupmu. Kalau saudara imani dia hidup di Indonesia ini, mengapa tidak cukup di tengah-tengah keluarga kita? Mengapa tidak cukup di tengah-tengah ibadah kita? Harus di tengah Indonesia. Indonesia dalam rencana Tuhan Bapak Ibu. Indonesia ini dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak bisa dibentuk oleh apapun, oleh makhluk apapun. Yesaya 46 itu akan digenapi. Haleluya. Haleluya. Sudah tangkap baik-baik firman Allah ini. Indonesia dalam rencana Tuhan. Dia bangkit untuk kita. Ya, lanjut. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Terima kasih. Saudara, saya bacakan dalam versi firman Allah yang hidup ini dalam Alkitab terjemahan yang lain. Ayat 6, tetapi ia tidak ada di sini, tidak ada di kubur. Ia sudah hidup kembali. Masuk dan lihatlah tempat tubuhnya dibaringkan. Ayat 7, sekarang pergilah dan beritahukan kepada murid-muridnya bahwa ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan ia akan pergi ke Galilea untuk menjumpai mereka di sana. Itulah pesanku untuk mereka. Saudara, dia tidak tinggal di kubur selamanya. Dia hanya 3 hari 3 malam tinggal di dalam kubur. Saudara percaya hal ini? Hari ketiga dia bangkit. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29 katakan, karena engkau sudah melihat, engkau baru percaya. Tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau teman-teman kita yang punya uang itu pergi ke Israel, tempat mereka melihat di mana Yesus itu dibaringkan, di mana Yesus disalibkan, dibaringkan, dikuburkan, mereka nangis di situ. Mereka imannya membara. Tetapi sekalipun saudara tidak melihat kubur Yesus, tetapi melihat, mendengar berita dalam firman Allah ini, dia tidak ada dalam kubur itu. Dia bangkit, kuasa kebangkitan menyertai kita. Dia disalibkan untuk menanggung dosa-dosa kita. Kolose pasal 2 ayat 14 dan 15. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudaraku, kalau Roma pasal 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 26, ayat 23 maksud saya. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, terima kasih. Jadi ketika dia itu membawa tawanan-tawanan, Yesus Kristus dipaku di kayu salib. Setiap orang yang berbuat dosa itu dicatat, dan di situ ada dakwaan, dan saudaraku, orang itu selalu dikejar rasa takut, cemas, gelisah. Kemarin ada berita di YouTube itu, enggak di YouTube tapi karena di Banjarnegara sini, itu ada orang gantung diri, pagi-pagi gantung diri dan meninggal. Itu karena dikejar rasa takut, kegelisahan, kegentaran. Dosa selalu menghimpit. Tetapi ayat ini menjelaskan, dengan menghapuskan surat hutang, pelanggaran-pelanggaran dosa yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa, setiap saat itu didakwa, dikejar, dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dosa-dosa kita yang dipakukan di sana, yang telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya, kekuatan kuasa Paskah itu merupakan sumber kekuatan. Kekuatan itu apa? Satu, melucuti pemerintah-pemerintah yang dikatakan pemerintah-pemerintah itu. Efesus pasal 6. Musuh kita ini bukan manusia darah dan daging, tetapi pemerintah, penguasa, penghulu roh-roh jahat di udara. Sumber kekuatan kita untuk melawan segala kuasa maut itu kuasa darah Yesus Kristus. Saudara perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus Kristus hancurkan iblis dan konspirasinya. Ini sumber kekuatan. Itu darah Yesus, kuasa Paskah. Kalau di dalam Roma pasal yang keempat ayat 25, ya silakan baca. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, ulang lagi. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Diserahkan karena pelanggaran kita. Kita ini yang berbuat dosa, yang melanggar kebenaran. Yesus Kristus di saat turun di dunia ini
tidak ada pelanggaran sedikit pun, tidak ada. Yang melanggar kebenaran itu hidup manusia. Dia rela demi aku, demi Wakiman, demi Cengho, demi Sesmandi, demi kita semuanya. Dia relakan supaya kita yang harus mati binasa yang tidak binasa. Karena menerima darah Yesus Kristus, dosa kita dihapuskan. Dengan kuasa kebangkitannya, Dia membenarkan. Saudara percaya dibenarkan Allah? Bapak Ibu percaya sudah dibenarkan oleh Allah? Kalau tidak percaya, jangan punya harapan masuk surga. Karena yang bisa membenarkan itu satu, kuasa kebangkitan Kristus. Yang mati di kanan kiri Yesus Kristus itu saat disalib, itu juga disalib. Tetapi darahnya tidak ada kuasanya. Dikuburkan orang itu. Tetap sekarang masih ada dalam kubur itu. Jasadnya masih di sana. Tetapi Yesus Kristus yang kita sembah, kita puja, di dalam kubur cuma 3 hari 3 malam. Dia diperingati hari ini. Dia hidup selamanya. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Ini yang mengatakan malaikat, saudara. Sungguh aku yang mengatakannya. Beritakan kepada murid-muridnya bahwa dia hidup. Kalau benih itu benih unggul, saudara, benih yang berkualitas, kalau ditanam bisa tumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, beribu-ribu kali lipat. Kalau ditanam sangat teguh akarnya, sangat kuat menerobos sampai di surga. Itu kuasa kebangkitannya. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya firman ini hidup? Saya sangat yakin gitu. Kalau itu malaikat yang mengatakannya, itu akan terjadi dalam hidup saudara semuanya. Sesuatu yang sukar menjadi mudah karena kuasa Allah. Amin. Saudara, saya itu kalau mau kesaksian, banyak hal yang saya saksikan. Tanggal 2 kemarin saya itu diperiksa oleh dokter dari ini harus periksa ke sana, cek darah. Ini positif sekali. Malam jam 10 malam itu saya dibawa ke rumah sakit umum Banjar. Ya saya biasa, jalan biasa, turun dari mobil, disediakan ini geledekan, Pak tidur sini, diperiksa. Dibawa jalan motor, mana yang diperiksa, semua periksa. Bapak lemas? Enggak. Pusing? Enggak. Atas apa ini? Semua dicek tubuh. Setelah itu suntikan sampai jantung diperiksa semua. Nah ini nanti dibawa ke tempat inap di sana, dirawat di sana. Setiap dokter tanya, suster perawatannya gimana Pak rasanya? Enggak apa-apa. Bener Pak, saya tanya ini. Iya bener, saya enggak apa-apa. Saya sehat, semakin baik. Tapi saya melihat obat-obat, suntikan ini, sampai istri saya kan dampingi. Ini papi itu sakitnya tidak sembarangan, sakit beneran. Dirawat. Tanggal 3 pulang. Tanggal
5 ya. Akhirnya populer. Kemarin malam Jumat Agung, kan dari sore itu banyak teman-teman datang. Nengok sampai jam 9 malam itu penuh di sebelah sana itu. Sepanas di sini, panas, merah, panas. Sampai dalam hati saya, kalau kena mata gimana? Setelah mereka pulang, saya pasrah. Saya pikir besok tidak bisa ibadah Jumat Agung ini. Saya berdoa, bermarifat, serahkan pada Tuhan. Ada tamu, saudara. Tamu 4 orang. Langsung tahu-tahu saya itu di pangku, kepala saya di pangku, di kamar itu di pangku. Terus saya itu dibedaki sini, saya seperti cairan putih. Nah itu lap hilang, tangannya tidak kelihatan lagi. Saya bangun sekitar jam 3 itu. Saya berkaca, ini yang merah-merah itu hilang. Ini kan jendol merah itu, ini hilang. Sampai sekarang bersih nih, betul bersih. Itu kalau bukan kuasa Tuhan, saya pikir tidak bisa. Mujizat itu selalu saya alami. Tadi awalnya untuk penyakit yang saya alami itu, bagi dokter itu, wah ini ganas sih. Saya rasanya tubuh ini ditanya lemes enggak, pusing enggak pusing. Tapi saya bersyukur untuk Tuhan itu menolong tepat pada waktunya. Dengan cepatnya Tuhan menolong saya, memulihkan saya. Dan saat pagi ini saya tuh berkobar-kobar hati saya. Yesus Kristus itu ada di sini. Kuasa kebangkitannya itu ada di sini. Di dalam hati saya, di dalam hati Bapak Ibu, Dia ada. Haleluya. Roma 8 ayat 33, 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Saudara, kalau Allah itu membenarkan kita, kalau ada orang menjelek-jelekan saudara, tetaplah hidup dalam kebenaran. Pembelaan Allah akan dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. Ya, lanjut. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kristus Yesus, Dia mati untuk kita, membenarkan hidup kita, menyucikan kita, membekali untuk masa depan kita. Dia sekarang menjadi pembela bagi kita. Roma 8 ayat 11. Ya. Dan jikalau Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang Dia di dalam kamu. Terima kasih. Jadi jika Roh Dia, Roh Allah yang telah membangkitkan tubuh Kristus dari antara orang mati, diam di dalam hatimu, Dia juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu. Ada 2 arti. Selama kita hidup di dunia ini, Roh Kudus akan menolong kita, menghidupkan iman kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Dia, juga menghidupkan keluarga kita, menghidupkan usaha saudara, menghidupkan ekonomi saudara. Amin. Selanjutnya, kalau orang itu seizin Tuhan meninggal, di saat Kristus bangkit, nanti datang yang 2 kali menganugerahkan keselamatan, orang
orang tersebut dibangkitkan. Haleluya. Roma pasal yang ke-8 ayat 26, 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini saudara, di saat kita lemah tidak berdaya, Roh Kudus membantu kita. Saya percaya di saat saya sakit itu, dirawat di rumah sakit, saudara banyak mendoakan. Juga ada yang datang, ibu-ibu dari Baperja itu, mereka rombongan datang. Tapi saya percaya sebelum mereka datang sudah mendoakan juga. Doa itu yang tidak bisa, maksud saya, doa itu tidak bisa dihambat, dihalang-halangi oleh situasi, jarak, dan waktu. Saudaraku, saat saya itu tanggal 20 Maret itu kan berangkat pergumulan di daerah Klaten, pulang tanggal 23. Kalau pas pergumulan, saya itu manfaatkan waktu sekalipun fisik sudah capek. Malam ada doa pribadi dengan istri untuk jemaat dimanapun mereka tergembala. Baik siang malam saya pergunakan waktu. Satu orang itu tidak cukup, sekali dua kali saya doakan dalam satu malam. Bahkan doa bersama-sama, kumpul bersama hamba Tuhan itu. Di saat mereka ada yang ditunjuk doa sapaan, saya mendoakan jemaat, baik yang rekam maupun mereka mendengarkan melalui tayang itu. Saya doakan dimanapun mereka berada. Nah saat itu saudara, tanggal 23 itu saya ada tugas untuk melayani renungan. Selesai langsung saya tidak istirahat, langsung pulang. Di tengah jalan, ya belum tengah jalan, masih agak jauh ke sana, di tempel itu sudah hujan deras. Sampai di rumah sini hujan, kehujanan. Sampai tangan ini melitut-melitut kaki. Nah mungkin awalnya drop, kondisi saya dari situ. Tetapi untuk pergumulan bagi saya sangat sukacita. Doa itu tidak mengenal yang nama jarak, waktu. Di saat saudara berdoa saat ini, tembus sampai di surga. Saudara mendoakan saudara, anak, cucu yang di Jakarta, yang di Bandung. Bagi saudara secara mata jauh, tetapi kekuatan roh itu yang bekerja menjangkau mereka. Sekejap, kesaksian tadi Tuhan itu menolong saya sekejap. Ini rasa panasnya hilang, merah-merahnya hilang. Sekejap. Yang namanya dipangku, kepala saya dipangku di situ, tidak tahu yang tiga di sebelah mana waktu itu. Tapi setelah bangun betul-betul sehat. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kuasa kebangkitan Kristus tidak terbatas. Detik ini Dia ada di sini. Detik ini Dia melawat anak saya yang ada di sana, di Jakarta di sana. Selin ada di sana, dilawat Tuhan. Sulistianti yang sudah mempersiapkan diri untuk melahirkan anaknya, Tuhan melawat kekuatan Allah mengalir di sana. Jadi detik-detik di saat mereka menghadapi masalah yang besar, yang berat, saudara sebagai orang tuanya banyak berdoa. Karena untuk melahirkan anak itu taruhannya nyawa, melahirkan nyawa taruhannya nyawa. Yesus Kristus itu melahirkan kita menjadi ciptaan baru, menyerahkan nyawanya.
supaya nyawa kita hidup, roh kita hidup. Sebab itu hargai anugerah Tuhan. Hargai anugerah Tuhan. Di tempat ini, bagi orang yang buka mata rohani, kemuliaan Allah memancar di tempat ini. Kalau dalam menilai tempat ini, nilailah dengan rohani. Kemuliaan hadirat Allah ada di sini. Haleluya. Haleluya. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oh, haleluya. Terus, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. saudara percaya roh Allah bekerja di sini? Amin. Dalam hidup saudara, keluarga saudara? Amin. Dia turut bekerja, saudara. Sebab itu tetaplah mengasihi Tuhan. Kita nyanyikan pujian roh Allah yang hidup. Penuh itu. Biarlah firman ini hidup dalam hidup kita, menolong kita, membina kita. Glory, haleluya. Nanti Bapak Sismandi mulai perjalanan suci, mempersiapkan diri. Amen.
Kuasa Paskah menjadi sumber kekuatan bagi kami yang percaya untuk menghadapi hidup ini sampai kami masuk di dalam kerajaan surga. Kekuatan sudah Kau sediakan. Kami ambil, kami terima kuasa itu. Kami berjalan bersama Tuhan. Kami tidak berjalan sendiri. Amin. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Engkau memberkati perjamuan suci yang telah dipersiapkan oleh hamba. Diberkati dengan kuasa kematian dan kebangkitan, kuasa urapan Roh Kudus, anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjamuan suci seiring makan tubuh Tuhan dan menerima darah Tuhan. Kami sebagai tubuh-Mu disatukan, Tuhan sebagai kepala sangat bertanggung jawab akan hidup kami. Haleluya Tuhan, terima kasih. Imam yang lain Kau berkati dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih. Dengarkan firman dalam Matius pasal 26 ayat 6 sampai 8. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus
Sesudah itu ia mengambil cambuk, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cambuk ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin Tuhan. Segala dosa-dosa kami sudah Tuhan hapuskan. Kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu Gembala lanjutkan untuk berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa kasih-Mu. Engkau Allah kami yang maha dahsyat. Engkau Allah kami yang telah hidup dari kematian untuk menghidupkan kami yang dahulunya mati Tuhan. Tapi kami Engkau bangkitkan bersama-sama dengan kebangkitan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau telah mati dan bangkit untuk membawa kami kepada hidup yang kekal, dan kuasa-Mu yang dahsyat senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Bahkan di hari-hari yang harus kami lalui, Engkau senantiasa bersama-sama kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan dan meninggalkan kami Tuhan. Untuk itu Bapa surga, ampuni kami, ampuni setiap kekurangan, setiap cacat celah kami, ampuni setiap pemberontakan kami, ampuni ketidakpercayaan kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami kurang mempercayai kedahsyatan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan Engkau. Kami hanyalah setitik debu tanah yang tiada berguna. Namun Engkau menghargai kami, Engkau mengangkat kami dari dosa dan membawa kami kepada hidup yang kekal. Engkau Tuhan berkenan untuk membenarkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman pengharapan kasih kami semakin kokoh di dalam Engkau, tidak tergoyahkan oleh situasi dan kondisi, oleh apapun, oleh keadaan apapun Tuhan. Kami terus memandang Tuhan, memandang Tuhan yang telah hidup dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hati kami rindu untuk bersama-sama dalam kerajaan Tuhan. Untuk itu Bapa surgawi, terus tuntun bimbing kami, supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan, supaya kami tidak lengah Tuhan, tapi kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan setiap saat. Mari Tuhan, kirimkan malaikat-malaikat-Mu untuk berkawal atas umat-umat-Mu, untuk memberi kekuatan yang baru Tuhan, kekuatan yang sumbernya daripada Engkau. Biarlah kuasa Paskah, kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kami orang-orang yang percaya kepada-Mu. Karena kami sadari tidak ada kekuatan lain di dunia ini selain kekuatan di dalam Engkau, di dalam nama-Mu Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu termeterai dalam setiap pribadi kami. Biarlah kuasa Paskah menyatu dalam hidup kami. Kami senantiasa diberikan kekuatan untuk maju dan maju bersama Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami masing-masing sebagai umat-umat yang percaya kepada Engkau Tuhan, untuk memberitakan kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya berkat-Mu tercurah atas kami semuanya, baik kami yang ada di tempat ini maupun mereka Tuhan yang mengikuti ibadah di tempat masing-masing Tuhan, dimanapun berada. Berkat
ini maupun di tempat-tempat yang lain Tuhan, di seluruh muka bumi ini. Engkau Tuhan Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya Tuhan. Bahkan Roh Kudus-Mu yang senantiasa setia bersama kami Tuhan, bahkan berdoa dengan tidak henti-hentinya, membantu kami Tuhan di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Indonesia di dalam rencana Engkau. Mari Tuhan, Engkau melindungi, memberkati bangsa Indonesia. Engkau Tuhan membela bangsa kami ini Tuhan, supaya Tuhan bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan secara rohani, hamba-hamba-Mu yang ada di negeri ini menjadi berkat bagi umat manusia di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai kami terbentuk kesatuan tubuh Kristus yang esa, menyongsong Engkau Tuhan sebagai mempelai pria surgawi, dan kami layak untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya, doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan. Dalam firman Tuhan dan menjadi rema dalam kehidupan kita, dan semakin memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Kita juga telah menerima tubuh dan darah Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Jadi kita nyanyikan pujian Roh Allah yang hidup bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, setiap kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan supaya lebih memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dari kami akan memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami Tuhan. Dari setiap tangan kami yang akan memberikan persembahan, sucikan, kuduskan setiap persembahan kami. Persembahan tataman, buah sulung, persembahan persepuluhan, persembahan untuk pelayanan yang lain Tuhan. Kiranya Engkau menerima setiap persembahan umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kematian dan kebangkitan-Mu menyatu dalam hidup kami. Langkah kami dituntun, disertai oleh kuasa kebangkitan Kristus.
segala yang kami usahakan, yang kami kerjakan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Apapun yang mereka usahakan Allah, campur tangan Tuhan turun saat ini. Berkat-berkat rohani dan jasmani dilimpahkan dalam setiap kehidupan anak-anak. Anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, mereka yang di perguruan tinggi, menganugerahkan fisik yang sehat, otak yang jenius. Tuhan anugerahkan untuk mereka selalu sukses. Dana-dana yang mereka butuhkan Tuhan cukupi. Sebab itu segala usaha pekerjaan tangan orang tuanya Tuhan membuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebangkitan Kristus menyertai setiap tangan kami, memberkati segala pekerjaan kami semua. Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan. Tuhan curahkan berkat-berkat rohani maupun jasmani sampai berkelimpahan dalam kehidupan anak-anak. Segala bentuk belalang pelahap, kuasa setan, iblis dan konspirasi, darah Yesus Kristus hancurkan, singkirkan. Terbuka pintu-pintu berkat dalam setiap usaha anak-anak, rumah tangga anak-anak. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudariku kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, tetaplah dalam anugerahnya yang ajaib. Immanuel, Allah beserta kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kata